Halo Bunda, hari ini saya akan membahas tentang vitamin D3 pada bayi ya. Seberapa penting sih vitamin D3 pada bayi ya? Kalau bunda-bunda setelah menyimak dari penjelasan ini ya, wah, vitamin D3 ini amat sangat sekali diperlukan oleh bayi. Oke. Jadi sebuah jurnal atau guideline ya, AP American Academy Pediatrics. Jadi guideline atau penelitian yang membahas tentang bayi pediatrik itu bayi menyarankan ya mengkonsumsi suplementasi vitamin D3 sebesar 400 international unit ya, baik pada bayi ASI eksklusif maupun pada bayi susu formula yang meminum susu kurang dari 1 liter ya, anak-anak dan remaja ya. Berhubung di sini saya membahas tentang bayi ya, yang akan saya bahas ya tentang bayi ya. Bayi susu formula kebanyakan ya kurang dari 1 liter satu hari. Jadi ibarat kesimpulannya yaitu harus semua baik ASI eksklusif maupun bayi susu formula ya diharuskan ya tidak diharuskan ya, direkomendasikan untuk mengkonsumsi suplemen tersebut. Oke, apa sih pentingnya vitamin D3 ya? Jadi vitamin D3 itu mudah sebenarnya didapatkan ya. Kalau kita dulu saat COVID dikebor-keborkan berjemur gitu ya. Dan sayangnya vitamin D3 ini keluarnya pada saat jam 10 siang sampai pokoknya di atas jam 10 siang ya. Dan itu bersamaan dengan sinar ultraviolet yang tentunya bagi seorang bayi itu sangat berbahaya ya. Oke, maka AAP merekomendasikan meminum suplemen vitamin D3. Kalau bertanya-tanya loh, ASI eksklusif apa enggak mengandung vitamin D3 toh gitu ya? Iya, mengandung ya dari ibunya, akan tetapi ibunya juga dimungkinkan kurang juga vitamin D3. Jadi sudah diteliti ya, kebanyakan ASI eksklusif itu vitamin D3 nya juga kurang ya. Fungsi dari vitamin D3 ini adalah membantu penyerapan kalsium ya di usus ya. Jadi dia mengaktifkan protein yang bisa mengantarkan kalsium dan fosfor ini ke dalam darah ya. Jadi sayang dong kalau misalnya bayi tersebut meminum susu yang mengandung kalsium dan fosfor tapi enggak ada yang nganter gitu ya. Dan juga D3 ini mendukung perkembangan sistem kekebalan tubuh. Jadi dia itu membantu ya supaya dia perkembangannya bagus. Karena pada seorang bayi sistem kekebalan tubuhnya masih lemah ya. Tentara tubuhnya ini masih lemah, imunnya ini masih lemah ya. Makanya kalau masih bayi jangan keluar kemana-mana ya, karena imunnya nggak sama dengan kita. Lo sudah minum susu asli eksklusif kok sudah dari ibunya antibodi dan lain-lain? No, tetap harus sebaiknya di rumah saja ya, dan harus direkomendasikan untuk meminum vitamin D3. Dan juga vitamin D3 ini meregulasi pertumbuhan dan perkembangan ya. Perkembangan apa? Perkembangan sel tubuh ya. Regulasi itu kan kayak metabolismenya ya, dari dia dirancang terus diurai, dirancang lagi diurai, kan sel itu gitu ya. Semakin cepat semakin baik gitu ya. Dan yang lebih krusialnya lagi pada bayi yaitu ternyata vitamin D3 ini meregulasi pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak juga. Oke, kita tahu pada bayi
pada 0 sampai 2 tahun itu otaknya masih berkembang ya. Ya, makanya itu otaknya masih tumbuh sampai 2 tahun. Ya. Sayang dong ya kalau misalnya kita teledor, nanti harusnya dia IQ-nya tinggi kok jadi rendah gitu ya. Dan juga ternyata bisa untuk kesehatan jantung dan otot. Oke. Gimana sih mekanisme atau caranya vitamin D3 ini kok bisa untuk kekebalan tubuh ya, buat imun, buat tentara kita untuk melawan infeksi? Karena kita tahu ya, imun seorang bayi itu masih rendah, masih berkembang, yang gak rendah ya, masih berkembang bertahap ya. Ternyata vitamin D3 ini dapat mempengaruhi sel aktivasi ya, diaktifkan ya sel-sel imun seperti sel T dan sel B untuk merespon infeksi dengan lebih efektif. Nah, dan juga vitamin D ini sebagai agen anti-inflamasi. Anti-inflamasi, bukankah inflamasi itu bagus ya buat tubuh gitu ya? Akan tetapi kalau inflamasinya terlalu berlebihan di tubuh, apalagi bayi ya, itu sangat berbahaya. Oke, makanya vitamin D3 ini bagus ya. Jadi untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit autoimun dan kondisi inflamasi kronis. Jadi apabila bayi terserang bakteri atau virus ya, apalagi ya naudzubillah kalau virusnya menyerang otak, terjadi peradangan ya, di situ akan terjadi kerusakan otak dan lain-lain. Oke, nah itulah antiinflamasi berguna. Meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dengan meningkatkan produksi peptida antimikroba yang membantu melawan bakteri, virus, dan jamur yang dapat menyebabkan penyakit. Meregulasi keseimbangan imun ya, itu tadi. Jadi D3 ini bisa mencegah terjadinya reaksi imun yang berlebihan ya. Reaksi imun berlebihan itu misalnya seperti imun bayi tersebut, tentara bayi tersebut salah mengartikannya. Jadi dikira tubuh bayi atau sel bayi tersebut itu dikira musuh, jadi diserang, terjadi peradangan hebat ya, itu namanya autoimun gitu ya. Sayang sekali. Itu fungsinya vitamin D3. Oke, selanjutnya kita tunggu vitamin-vitamin untuk bayi selanjutnya.